Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kamu selalu sehat dan berbahagia selalu. Guys, kali ini Mas Do ingin lanjut nih pembacaan kita ya. Ini ada yang request nih, Mas Do tolong lihatin dong siapa sih yang cemburu sama aku. Oke, kita akan lihat orang yang berhati cemburu kepada kamu atau orang yang memiliki rasa cemburu kepada kamu, ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman yang belum subscribe dan like, jangan lupa di like dan di subscribe dulu, karena itu sudah membantu Mas Do sekali. Dan yang sudah like dan subscribe, Mas Do ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak. Oke, kita mulai ya. Yang pertama di sini ada gambaran Six of Cup atau 6 cangkir, ya. Six of Cup atau 6 cangkir di sini adalah gambaran kebaikan, oke, tulus, menyayangi, dan gambaran masa kecil. Oke, gini teman-teman. Di sini ada yang cemburu sama kamu. Di sini pertama ada cemburu sama kebaikanmu. Oke, dia cemburu dengan cara kamu mengasihi orang lain. Dan yang paling besarnya rasa cemburu itu adalah gambaran masa kecil. Di sini ada, ini berarti teman yang kamu kenal sejak lama nih, atau orang yang kamu sudah kenal kamu sejak lama, atau orang yang sudah lama mengenalmu. Di sini ada yang beberapa poin yang dia cemburukan gitu loh teman-teman. Yang pertama kebaikan ya, karena nggak semua orang guys bisa berbuat baik gitu loh ya. Terkadang dia marah sama dirinya karena nggak bisa berbuat baik kepada orang lain. Dan saat dia melihat orang lain yang baik, dia itu merasa kayak marah ya, kayak dia itu disenggol gitu loh, kayak dia itu diejek gitu loh. Jadi itu perasaan dia. Oke. Nah, di sini juga ada gambaran dia sangat cemburu sekali dengan masa kecilmu, memori atau childhood. Ya. Dia cemburu dengan masa kecilmu, mungkin nggak kaya-kaya amat enggak susah-susah enggak juga. Dia biasa aja, tapi di situ kamu mungkin memiliki keluarga yang menyayangi kamu atau kamu memiliki poin yang tidak dia miliki, ya. Jadi dia memiliki rasa cemburu yang sangat tinggi. Ini juga vice versa, ini bisa juga kamu yang mengalami. Kamu yang cemburu sama kehidupan orang lain karena masa kecilnya kamu itu nggak seindah orang lain juga bisa. Ini bisa vice versa ya, bolak-balik energinya. Teman-teman, terkadang kita nggak bisa iri-irian atau menyalahkan nasib dan takdir ya. Cerita ini sudah diatur sama yang di atas gitu loh. Ya ada cerita bahagia, ada cerita sedih gitu ya kan. Tapi balik ke kita, apakah kita mau hanya sedih-sedih aja gitu ya? Nah, jadi di sini teman-teman, karena dia mengalami masa kecil yang pahit atau mengalami masa kecil yang tidak menyenangkan dan melihat orang yang memiliki masa kecil yang indah, sehingga timbul rasa jealous atau rasa kecemburuan sosial atau kecemburuan hati yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga ada gambaran Five of Cup, 5 cangkir, masih nyambung yang tadi. Di sini teman-teman, orangnya itu sedih banget, sadness, orangnya itu murung, sedih, ya. Dan orang ini penuh dengan rasa kekecewaan. Ya, cemburunya ini teman-teman diawali rasa kekecewaan ya. Sebenarnya guys, dia itu karena nggak bisa menjadi yang dia inginkan ya. Dan melihat orang lain bisa lebih sukses dari dirinya, walaupun mungkin kalau dari segi harta lebih kaya dia, atau dari segi apa lebih indah dia, tapi ada poin yang dia tidak miliki di dirimu gitu loh. Contoh, misalnya kamu nggak kaya tapi memiliki anak yang sayang kepada orang tua, yang berbakti kepada orang tua, atau kamu nggak kaya tapi memiliki pasangan yang setia gitu loh. Dan di sini pasangan dia itu selingkuh. Nah, itu jadi bisa juga menjadi poin membuat orang cemburu, ya. Jadi si dia ini teman-teman, ternyata yang dicemburukannya itu sebenarnya hal yang tidak bisa dia miliki ya. Dan saat melihat kamu itu hidupnya kayak indah aja. Maka itu teman-teman, ada terkadang orang karena dia melihat tidak bisa ya melihat orang lain bahagia, tidak bisa melihat orang lain kayak sukses gitu loh. Jadinya apa? Dia menjadi kayak tipe orang yang ya itu tadi guys, menebar kebencian ya, melakukan hal jahat. Maka itu kalau ada orang jahat sama kamu, sebenarnya maka itu orang bilang kalau ada orang jahat sama kita, dia itu hanya cemburu, hanya iri. Itu tadi guys, karena mungkin dia ingin protes tapi ke siapa gitu loh. Karena nggak bisa, dia jadinya membuli, pembulian terjadinya. Ya. Di sini banyak kartu cangkir. Cangkir ini lebih ke perasaan. Orang-orang cemburu ini dia bermain perasaan teman-teman. Ya. Ini lari ke King of Cup atau Raja Cangkir. Ya. Di sini teman-teman, dia teman-teman sebenarnya orangnya udah dewasa sini, mature ya. Tapi sifatnya kekanak-kanakan. Ya. Di sini teman-teman, iri hatinya itu atau kecemburuannya dia itu ya tidak, sebenarnya ya kayak tidak berujung ya, atau kayak tidak tepat gitu loh.
ke kamu itu ya kamu nggak ada salah gitu loh. Mungkin ini bisa terjadi kalau kamu udah kerja majikan kamu misalnya. Cemburu-cemburuan apa yang mau dicemburukan? Kalau dari segi kaya dia lebih kaya, buktinya kamu kerja sama dia. Itulah tadi teman-teman, ada poin yang dia tidak miliki. Ada juga orang cemburu terkadang saat dijahati, orang itu masih bisa senyum. Mungkin kamu di sini saat dijahati orang kamu senyum, itu membuat dia makin marah, teman-teman. Kok dijahatin, kok diinin, kok makin happy sih? Kok makin bahagia sih? Sebenarnya ya pasti sakit, tapi kamu itu menanamkan cinta kasih dalam hatinya. Kamu tidak mau orang berbuat jahat, kamu balas jahat. Kamu nggak mau poin seperti itu. Ya. Nah saat seperti itu guys, dia itu makin seperti terpukul ya. Makin seperti tertegur. Tapi karena dia tidak mau mengakui ya. Jadinya apa? Dia teman-teman makin menjadi-jadi. Makin jadi dia kayak menghina kamu ya. Menyakiti kamu gitu loh. Nah, orang yang cemburu ini itu tadi guys sebenarnya tidak apa ya, tidak tepat gitu loh. Apa sih yang mau dicemburukan gitu kan? Nih, juga ada temperance. Di sini ada keseimbangan teman-teman ya. Compromise ya. Ada keseimbangan, ada compromise. Di sini teman-teman kamu tuh sebenarnya udah seimbang. Kamu itu udah stabil. Tapi orang yang iri ini tadi ingin compromise, ingin menghancurkan keseimbanganmu ya. Karena dia tidak senang ya, karena dia tidak suka atau tidak sudi melihat kamu bahagia. Ya. Di sini orang itu ingin melakukan hal itu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu di sini membalas dengan kesenyuman. Kamu masih bisa memaafkan, ya. Sehingga apa? Si dia di sini makin kayak tertegur dan makin emosi lagi, teman-teman. Karena nggak berhasil, ya. Orang yang ingin menghina itu, guys, dia akan berhasil kalau kita jadi kayak marah-marah. Kalau kayak kita itu makin emosi, itu dia makin senang, ya. Tapi tidak berhasil dilakukannya di sini. Kamu malah menebar kebaikan, kamu maafkan, dan orang bisa memikir guys, orang yang melihat kamu diperlakukan itu dan kamu memaafkan, orang akan menilai lo yang salah bukan dia. Mungkin dia memfitnah kamu. Lah, ini si dia ini sering gini, tapi kamu buktikan dengan ya ketulusan, dengan kebaikan, ya kan? Jadinya apa? Dia makin terpukul, dia makin sakit guys, ya. Dia makin kayak, ih ini kurang ajar banget sih. Aku hina kok dia nggak jatuh, nggak tumbang gitu ya kan? Jadinya dia mengalami 10 of 1. Di sini jadi burden ya. Menjadi kayak ada penghalang ya. Dia merasa segan karena telah menghina. Dia merasa malu karena gagal gitu loh. Ya. Di sini guys kalau kamu mungkin misalnya nangis, kamu marah, dia berhasil, dia akan tertawa. Tapi karena dia gagal di sini dia merasakan 10 of 1. Jadi beban berat dan jadi rasa tanggung jawab. Responsibility di sini. Ya. Dia merasa bertanggung jawab ya. Karena orang-orang menilai guys, oh ternyata dia membuli ini nggak bertujuan loh, nggak bermaksud loh gitu loh, ya. Jadi dia teman-teman makin menjadi kayak itulah tadi, jadi beban, jadi dirinya menjadi beban di sini, ya. Di sinilah teman-teman orang iri dan cemburu sebenarnya yang nggak perlu kita balas, nggak perlu kita marah-marah, nggak perlu emosi, kita kasih senyum aja. Nanti dia malu sendiri guys, orang kayak gini dia akan malu guys. Dia akan kayak merasa nanti gagal loh, percuma aku lakukan, nanti dia capek sendiri nih. Ada The Magician di sini yang dia paling cemburu sebenarnya di sini adalah personal power ya. Dia melihat kehidupan pribadimu ya. Kehidupan pribadimu itu sangat indah ya. Ya walaupun mungkin tuh saya bilang mungkin nggak berlebih di harta, tapi kamu itu happy ya. Kamu itu nggak merasakan nggak ada merasa nggak ada merasa kerisauan hati, nggak ada merasa tidak ada rasa risau, nggak ada rasa galau gitu ya. Nah di sini dia teman-teman yang memiliki segalanya, dia yang punya ini punya itu, kok nggak bisa dapatkan seperti kamu? Apa sih yang salah? Ternyata teman-teman di sini dia memiliki rasa iri hati yang sangat tinggi, cemburu. Kalau dia belum bisa hilangkan ini, ya inilah tadi teman-teman. Dia akan terstuck di situ aja, dia akan terjebak di situ-situ aja. Karena dia tidak bisa untuk melepaskan rasa cemburu. Teman-teman, mau sekaya apapun kalau memiliki rasa cemburu, dia nggak akan pernah cukup, ya. Dia nggak akan pernah puas. Dia nggak akan pernah memiliki kebahagiaan karena selalu kurang. Orang yang selalu kurang itu guys, biasanya cemburu. Udah beli mobil baru, lihat tetangga punya ini, aduh pengen ini lagi. Lihat tetangga nikah, aduh pengen nikah lagi. Ya contoh lah seperti itu. Ini ada gambaran pack of cup ya. Atau pack of cup ya. Di sini ada gambaran sensitif. Di sini orangnya sensitif, teman-teman, sensitif ya. Orangnya ini gampang tersinggung ya. Gampang banget marah. Dan anehnya guys, kalau dia marah sama kamu boleh. Tapi kalau kamu tegur balik, galakan dia gitu loh. Sebenarnya yang membuat rusuh duluan si dia nih.
Tapi kalau kita tegur atau kita apain, dia yang malah marah, dia yang malah kayak emosian, dia yang kayak nggak terima gitu loh. Kebalik gitu loh teman-teman. Harusnya kamu yang marah, harusnya kamu yang emosi, tapi di sini kamu gunakan dengan kesenyuman ya. Kamu berikan senyuman, kamu maafkan. Ya nggak apa-apa kok, silakan hina aku. Jadi apa? Dia merasa malu sendiri nantinya. Terakhir di sini ada satu tongkat atau S of One ya. Di sini ada gambaran energi. Di sini teman-teman, energi kamu baik, energi kamu positif gitu loh. Di sini sebenarnya membuat kamu survive, yang membuat kamu bertahan adalah energi. Karena kepositifan dirimu. Dan di sini teman-teman jangan sampai goyah, jangan sampai kamu kalah dengan nafsu, atau jangan kalah sampai kalah ya dengan hinaan-hinaan orang. Kenapa? Nanti kamunya yang akan gagal, kamunya yang akan kalah. Di sini teman-teman, dia yang merasa kalah karena ya dia tidak berhasil mempengaruhi atau menginfluence kamu gitu loh. Di sini karena dia tidak berhasil guys, jadinya dia akan malu sendiri dan kalah sendiri ya. Inilah teman-teman orang yang memiliki rasa cemburu kepada kamu ya, kamu bisa lihat sendiri, kamu bisa dengarkan. Guys, terima kasih banget yang udah support Masdo. Kita udah sampai di 30.000, semoga sampai 40.000 ya. Selalu support Masdo, jangan lupa di share, like, dan subscribe. Dan teman-teman yang mau request judul silakan, boleh dari komentar atau boleh dari Instagram, follow aja di @masdooracle. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton. Masdo akhiri aja, akhir kata, salam dari Masdo. Dadah guys, dah.